Tadi Kak Elia bilang perceraian itu mutlak dilarang, betul ya? Betul. Tapi di dalam Alkitab juga tertulis ada bahwa boleh bercerai asal karena zina, Kecuali karena zina. kecuali karena zina. Nah, itu penafsirannya Kecuali bagaimana karena nih? zina itu bukan legitimasi pembolehan perceraian. Itu statusnya mereka. Statusnya yang diungkapkan, bukan legitimasinya. Ya, kita baca ya. Legitimasi. Matius. Perceraian itu bicara tentang status, Kak Elia. Makanya baca semua. Baca ayat Alkitab tuh jangan penggal, jangan potong. Matius 19 nih, ya. Ya, ayat 9 ya. Markus, paralelnya Markus 10 ya. Matius, Markus 10. Ada ya. Markus 10 ayat ayat 10 ya. Kata mereka sudah di rumah. Murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain. Ia berzina terhadap istrinya itu. Berzina. Jadi statusnya kalau menceraikan berzina, kalau menceraikan berzina, lihat paralelnya dalam Matius 18. Ayat tentang perceraian. Nah, ayat 9. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ingat ya, kecuali karena zina. Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Itu statusnya. Kalau dia menceraikannya, berarti dalam pengertiannya itu dia menceraikan istrinya karena zina, maka ia berzina. Kecuali karena zina, lalu berkawin dengan perempuan lain, ia berzina. Ini Berarti agak lawannya. membingungkan. Ya Agak memang sangat membingungkan. Jadi kalimatnya itu kan barang siapa yang mencari istrinya kecuali karena zina. Itu seolah-olah memberikan pengertian bahwa boleh bercerai asalkan kedapatan berzina salah satunya. Enggak. Kecuali karena zina itu bukan legitimasi kamu dibolehkan zina. Kalau kamu mengatakan itu diperbolehkan zina, itu akan menentang ucapan Yesus di dalam Markus, di dalam Matius yang sama, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh, Jadi sampai di tidak situ boleh diceraikan. Dengar dulu, tidak boleh diceraikan manusia, itu udah mutlak nggak boleh. bukan. Tetapi yang di bawah itu berbicara apa? Kalau di atas dikatakan tidak boleh, ke bawah tuh udah nggak boleh. Menafsir Alkitab Tetapi itu begitu. kembali ke ayat yang tadi Kak Eli bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan ya. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa mengukur suatu pernikahan ini adalah sesuatu yang dipersatukan Tuhan? Ya makanya Standarnya apa? sebelum menikah, Anda harus berkomitmen dengan pasangan Anda. Kalau Anda sudah berani melangkah ke mimbar gereja, berarti Anda sudah punya komitmen untuk bersatu. Ah, itu dari Dengan apa? pihak secara manusia. Tetapi yang dipersatukan, standar apa yang kita gunakan untuk mengukur ini dipersatukan Tuhan? Ya pernikahan itu Pak, pernikahan itu melalui gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Apakah Melalui semua gereja. orang yang menikah di gereja itu sudah pasti dipersatukan Tuhan? Ya ketika dia datang ke gereja, meminta restu gereja, dia meminta restu Tuhan enggak? Bukankah gereja itu adalah instrumen yang Tuhan pakai untuk memberkati manusia atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gereja? Itu tolak ukurnya ketika kamu datang ke gereja, kamu sedang datang kepada Allah
untuk meminta kamu dipersatukan dalam sakramen, di dalam restu yang ilahi, agar ada apa? Ada saksi, dui ganda saksi. Jadi jangan bilang apa standarnya, jangan Tapi katakan begitu. ada orang yang ke gereja, menikah di gereja, tapi secara iman itu nggak percaya. Enggak, saya tidak mempermasalahkan apa imannya kuat kayak lemah kayak bagaimana kayak tidak. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia komitmen ke gereja, hendak mempersatukan dirinya di dalam pernikahan itu, dia meminta restunya ilahi, maka tompangan tangan dari hamba-hambanya Allah itu adalah meterai bagi pernikahan itu. Makanya apa yang Jadi telah di situ dipersatukan, sudah dikatakan dipersatukan Tuhan berarti. ya persatukan Tuhan. Karena rahmat itu, rahmat tabisan itu diberikan oleh Tuhan Yesus turun-temurun ke rasul-rasulnya, ke pendeta-pendeta dan semua orang. Jadi jangan bilang apa indikatornya disatukan ketika sudah ditumpangkan tangan oleh pendeta dan di dalam nama Allah yang kudus. Itu meterai, karena Roh Kudus itu nggak seperti angin puting beliung datang memberkati kamu. Dia memakai manusia. Dan ketika kamu diberkati, kamu mengimani pemberkatan itu. Dan ketika kamu mengimani pemberkatan dan penyatuan itu, lantas mengapa kamu mencerai-beraikan itu? Jadi tidak ada pembolehan perceraian itu, tidak ada. Jadi jangan bilang cerai itu boleh apa segala macam, karena ini enggak. Ya, sebab Meskipun ada orang-orang yang menggunakan alasan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu ayatnya tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi mereka merasa bahwa bukan ayat mereka itu tidak yang dipersatukan harus Tuhan. menyesuaikan. Dengar. Bukan ayat itu yang menyesuaikan mereka. Jadi ketika mereka begini, cocok-cocokkan ayat itu ke hidup mereka. Enggak. 2 Enggak, maksudnya Timotius gini, 3. bukan Dengar itu. dulu saya. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman itulah yang mengatur kita. Jadi ketika firman itu katakan begini, ya harus begitu. Jadi nggak ada, karena dia nggak sesuai dengan begini, karena dia nggak begini, maka ini nggak Maksud saya berlaku. begini. Itu tidak Ya, ada. Itu saya lihat salah tangkap. Maksudnya begini, mereka merasa mereka menikah itu adalah sebuah keterpaksaan, sebuah ya, makanya saya katakan begini, Pak. tekanan. Ketika Anda sudah berani melangkah ke mimbar gereja, nggak ada istilah terpaksa apa segala macam tuh, nggak ada istilah begitu. Kalau memang nggak suka, katakan jangan menikah, karena pernikahan itu bukan mainan. Kalau misalnya Ketika Anda mengatakan, misalnya ada yang hamil di luar nikah lalu dipaksakan untuk bertanggung jawab, ya itu konsekuensinya, dia hamil di luar nikah itu karnya keinginan mereka, nggak berhubungan badan. ya betul, lalu sudah Ya dipaksakan untuk bertanggung sudah, jawab, berarti tapi mereka dalam sendiri perjalanan yang mau. dalam perjalanan waktu Mereka menikah, sendiri yang mau, maka mereka dengan tidak begitu, bahagia. bukan Mereka- masalah bahagia atau tidak bahagia, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat itu. Dan konsekuensi dari perbuatan dosa mereka itu, yaitu sanksinya. Bukan karena mereka begini lalu nggak bahagia, lalu begini, lalu itu kamu jadikan alasan untuk pembolehan pemisahanmu. Untuk apa kamu mempersatukan tubuhmu dengan orang yang tidak kamu sukai? Ya sebenarnya tidak ingin dipersatukan. Nah justru itu masalahnya. Ya jangan Tapi lakukan. karena kehamilan itu mengantar mereka untuk sampai ke pernikahan. Ya, Jadi ini karena mereka melakukan itu karena mau kan, saling mau kan. Ya konteksnya berbeda-beda. Setiap orang punya masalah berbeda-beda. Ya Ada yang pokoknya saling ketika sama-sama mereka mau. sudah datang kepada gereja, mereka meminta Tuhan memberkati mereka melalui gerejanya, tidak boleh pisah. Anda bilang boleh pisah apa, itu urusan Anda. Anda yang bertanggung jawab sama Allah, bukan saya. Saya tidak mau bilang itu, ini, itu tuh, karena tugas saya bukan mau mencocok-cocokkan firman Tuhan kepada telinga setiap orang. Ya, tidak bisa. Kamu mau katakan ini begini, ketika sampai kepada gereja, pendeta tumpang tangan, rahmat itu masuk kepada mereka, dipersatukan dalam sakramen. Jangan dipisahkan. Nah, lalu misalnya konteksnya ada sudah. Nggak ada pengecualian, Pak. Saya bilang nggak. Seandainya sudah ada yang berpisah, terus menikah lagi, ada gereja yang memberkati pernikahan kedua. Itu salah. Bagaimana tanggapannya? Itu salah. Ya dia jangan bercerai lagi. Itu salah. Dan itu Tapi yang sebelumnya memberkati mereka itu, sama-sama tahu kebenaran, yang sudah tahu. memberkati itu akan Ya. mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.
dia harus berhutang kepada Allah atas perbuatannya itu. Saya tidak menghakimi, hanya firman yang menghakimi. Saya mengatakan itu salah, saya tegas mengatakan itu salah. Tapi Tuhan yang akan menghakimi kenapa dia memberkati yang begitu. Saya tidak menghakimi, Tuhan yang menghakimi. Oke Kak Elia, thank you ya Kak Elia ya. Ya. Ya Tuhan berkati Kak.